Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Rizka Pradita Wardani akan menjelaskan proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web HTML. Membuat formulir. Yang pertama, file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop down, mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman. Ketiga, tombol radio menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Adalah checkbox. Lalu kontak teks untuk mengisi komentar. Bagian-bagian HTML ada HTML, head and body. HTML adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen. Head untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut, dan body untuk menentukan bagian isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan seterusnya. Tag-tag dalam membuat web ada tr, jarak, tb, membuat kolom pada tabel, bold, menebalkan huruf, italic, memiringkan huruf, underline, menggarisbawahi huruf, tabel, membuat tabel, membuat paragraf, input yang mendefinisikan bentuk, memasukkan pada font, menentukan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks, mendefinisikan sebuah font HTML untuk input font, select untuk menampilkan beberapa option pilihan dalam menu drop-down, option untuk menandai masing-masing pilihan yang akan ditampilkan dalam menu drop-down, hyperlink untuk membuka link ke halaman selanjutnya, a help untuk membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari halaman. Contoh kontak teks dan area teks bisa dilihat pada layar monitor. Kemudian ada contoh tombol radio dan checkbox. Langkah membuat jurnal formulir. Langkahnya sebagai berikut. Berikutnya adalah hasilnya. Book broadcast form. Lalu langkah menginput. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah membuat menu drop-down. Berikut adalah hasilnya. Ada introduction, database management, program application, system analysis and design. Berikut merupakan langkah membuat tombol radio. Input radio, prefer value. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah membuat checkbox. Berikut adalah hasilnya. Langkah membuat teks area. Berikut adalah hasilnya. Enter comment here. Langkah menginput, submit, and reset.
Dan hasilnya adalah reset value dan submit value. Berikut merupakan hasilnya dalam format notepad. Berikut adalah hasil dalam web HTML. Selanjutnya, dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini merupakan sebuah faktur figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Tabel yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 bulan 4 tahun 2006 adalah contoh format tanggal faktur yang dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga tanggal 8 bulan Maret tahun 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total, atau 2.228,33 dolar US. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Dasar lembar kerja dan lembar data invoice di format sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sesal pada lembar data diskon telah diberikan pada format aslinya, karena pengguna umumnya tidak memiliki lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibanding program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk format yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar figur P6.123. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh. Kita ingin menamainya invoice and discount. Klik Add Sheet, pilih Edit, lalu perintah Delete Sheet. Lembar data diskon. Figur B6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan 100 dolar US, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan 50 dolar menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan pada figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15 nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar 50.000 dolar dan 10 dolar telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A,
A3 dan A4. Tandailah sel-sel tersebut dengan pilihan perintah format diikuti perintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilih sebelum fitur mata uang. Gambar data faktur. Data faktur. Ini contohnya ada figur P6.7. Kalian bisa pause videonya untuk membaca perintah seperti pada layar Anda. Terima kasih.